Ya, jadi selain operasi aljabar yang sudah kita pelajari minggu lalu, ada satu operasi lagi yang bisa kita terapkan pada matrik, yaitu operasi elementer. Bedanya apa antara operasi elementer sama aljabar yang kemarin? Operasi aljabar itu berlaku terhadap seluruh seluruh apa namanya seluruh elemen di dalam matrik. Jadi kalau misalnya terhadap matrik itu kita jumlah, maka dia akan apa namanya berlaku pada setiap elemen di dalam matrik tersebut gitu ya. Perkalian juga atau misalnya kita mengalihkan matrik dengan angka 2, maka semua elemen di dalam matrik itu akan dikalikan 2 tanpa kecuali. Jadi efeknya operasi itu berlaku pada seluruh elemen di dalam matrik tersebut. Nah, berbeda dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu operasi elementer matrik. Kalau yang aljabar itu berlaku kepada seluruh elemen di dalam matrik, maka kalau elementer ini hanya berlaku pada baris atau kolom yang kita pilih. Misalnya nih, saya hanya akan membagi 2 pada elemen-elemen yang terletak di baris 2 misalnya. Jadi tujuannya biasanya itu elemen itu saya mau jadikan satu nih gitu, supaya jadi pivot yang enak gitu ya. Maka pada elemen itu di baris, tapi berlakunya pada semua satu baris atau satu kolom gitu ya. Itu kita bagi 2 semua. Nah, nanti elemen yang baris kolom paling depan itu akan menjadi satu dan yang lainnya akan dibagi dengan bilangan yang sama. Prinsipnya gitu. Jadi kita bisa mengincar nih, saya mau ngincar kolom 2 aja atau baris 3 aja gitu, yang berubah gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, ini ya. Bisa kecilkan, saya izin off cam ya. Oke, jadi operasi elementer baris. Nah, operasi ini juga tidak banyak, sama kayak aljabar. Aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian 2 buah matrik, perkalian matrik dengan skalar. Kalau operasi elementer ini cuma 3. Jadi, dan operasi elementer ini sebetulnya bisa diberlakukan pada baris maupun pada kolom. Dua-duanya bisa. Cuma ketika ini diaplikasikan pada apa namanya sebuah kasus gitu ya. Kasusnya itu biasanya menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, baris-baris itu akan mewakili persamaan-persamaan yang berbeda. Persamaan 1, baris 1, nanti persamaan 2, baris 2, persamaan yang lain di baris berikutnya gitu. Sedangkan kolom itu akan mewakili variabel-variabelnya. Variabel pertama di kolom 1, variabel kedua di kolom 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang paling sering akan kita gunakan pada operasi elementer itu nanti adalah operasi elementer baris. Walaupun operasi ini sebetulnya bisa diberlakukan juga pada kolom ya, tapi paling sering nanti akan kita pakai di baris. Oke, kita lihat ada 3 operasi elementer. Yang pertama, pada operasi ini kita memungkinkan untuk menukar baris atau menukar kolom. Jadi misalnya nih, baris 1 sama baris 2 kita tukar. Itu kan artinya sebetulnya memposisikan persamaan pertama sama persamaan ketiga ditukar posisinya. Jadi sebetulnya nggak masalah gitu, hanya persamaan pertama saya letakkan di ketiga, yang persamaan ketiga di pertama gitu aja ditukar. Gitu ya, di apa namanya penggunaannya nanti secara real begitu. Jadi menukar posisi persamaan. Jadi apa namanya menukar baris atau menukar kolom. Jadi tapi kalau ketika diaplikasikan di sistem persamaan linear, menukar kolom agak jarang dilakukan karena agak jarang ya kita menukar variabel gitu. Jadi yang pertama kita boleh menukar baris atau kolom. Kemudian yang kedua, kita boleh mengalihkan baris atau kolom itu dengan angka sembarang. Saya tulis di sini skalar ya, skalar K. Skalar K itu maksudnya angka sembarang, asalkan syaratnya dia bukan 0. Jadi maksudnya kita tidak boleh membuat sebuah baris atau kolom itu menjadi 0 dengan cara mengalihkan. Ini baris 2 saya kalikan 0, supaya jadi 0 semua gitu ya. Biasanya digunakan untuk mereduksi jumlah baris, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi kita boleh mengalihkan dengan angka bulat atau pecahan, positif, negatif, sembarang. Boleh. Yang tidak boleh hanya 0.
gitu ya. Misalnya nih, elemen di baris 2 saya mau kalikan 2, atau elemen di baris 2 saya mau kalikan setengah gitu ya, bagi 2 gitu, itu boleh. Kemudian yang ketiga, kita boleh menambahkan sebuah baris, katakanlah baris ke I, dengan sekian kali baris yang lain. Misalnya, kita boleh menambahkan baris ketiga dengan 2 kali baris pertama gitu. Demikian juga kita bisa lakukan terhadap kolom. Kolom ketiga kita kurangi dengan 2 kali kolom kedua gitu. Itu boleh. Terus yang nggak boleh lagi adalah hanya 0. Jadi pengalinya 0 itu juga nggak boleh. Gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menukar baris atau menukar kolom. Nah, untuk memudahkan operasinya, kita akan gunakan simbol R itu untuk baris, kemudian K itu untuk kolom. Jadi kalau kita mau menukar baris ke I dengan ke C gitu ya, simbolnya begini, RIC, A itu nama matriknya, jadi pada matrik A kita akan menukar baris ke I dengan baris ke C, jadi ditukar posisinya. Ya, kita coba lihat contohnya. Misalnya kita punya matrik A seperti ini, yang ordonya 3 kali 3, akan kita lakukan operasi tukar baris kedua dengan baris ketiga. Baris kedua yang semula 321, nanti di posisi setelah operasi R32 ini, dia akan menjadi posisi di baris ketiga. Seperti ini ya. Ini di 3, lalu yang baris 3-nya jadi baris 5. Udah nuker aja gitu. Itu boleh. Demikian juga dengan kolom. Jadi kalau menukar kolom, kita pakai notasi K gitu ya. Sebetulnya notasi ini boleh dalam bentuk lain. Jadi mungkin kalau kalian membaca buku aljabar linier yang lain, simbolnya nggak kayak begini, memungkinkan saja. Jadi biasanya di awal tuh sudah, di awal buku sudah apa namanya, disebutkan bahwa nanti notasinya seperti ini gitu ya. Karena sebetulnya notasi ini hanya untuk meringkas penulisan aja sih, supaya pada saat operasinya nanti tuh tulisannya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kayak gini, bayangkan kalau ini tulisan kan terlalu panjang ya. Ini disingkat aja. K32 berarti posisi kolom. Elemen di kolom 3 akan ditukar dengan elemen di kolom 2. Jadi 2 dan 3 ini tukar posisi. Yang semula kolom 2-nya 325 nanti akan berada di kolom 3. 325. Yang kolom 3 semula 21 min 5, dia akan menempati kolom 2, 21 min 5. Gitu. Ya. Saya kira tidak sulit ya operasi menukar baris. Berikutnya, operasi yang kedua. Operasi kedua itu kita boleh membagi atau mengalihkan baris dan kolom dengan skalar K yang tidak sama dengan 0. Jadi mengalihkan itu maksudnya termasuk membagi ya. Misalnya kita mau mengalihkan baris, sebuah baris ke I gitu ya dengan skalar K, simbolnya begini. Kalau tadi R indeks subskripnya 2 IJ gitu. Kalau ini subskripnya 1 I. Kita pilih kolom keberapa yang mau dikalikan. Nah, pengalinya kita letakkan di atas sebagai pangkat. Ya, RI pangkat K. Itu artinya baris ke I akan kita kalikan K. Kita coba lihat contohnya. Kalau kita punya matrik A seperti ini, lalu kita akan, ini kali min ya. Maaf, ini sebenarnya bukan sama dengan tapi min. Baris kedua akan kita kalikan min 1. Berarti yang berubah hanya baris 2. Baris 1 dan 3-nya tetap. Jadi baris 1, 1 min 3, 2 ini juga tetap. 1 min 3, 2. Baris 3, 5, 5 min 5. Di sini tetap. Baris ketiganya tetap 5, 5 min 5. Yang berubah hanya baris 2. Yang semula 3, 2, 1. Kita kalikan min 1. Menjadi min 3, min 2, min 1. Itu ya. Jadi itu diperbolehkan. Demikian juga terhadap kolom, pada kolom. Sorry, ini harusnya kolom. Maaf, belum diganti. Jadi kita boleh mengalihkan kolom dengan skalar K. Kalau tadi di baris simbolnya R, untuk kolom simbolnya K. KJ, pangkat K, gitu ya. Jadi kolom kedua pangkat min 1, artinya kolom kedua kita kalikan min 1. Jadi yang berubah hanya kolom 2 aja. Yang semula min 325, kita kalikan min 1,
menjadi 3 min 2 min 5. Gitu. Ya. Saya kira ini juga tidak sulit. Mudah dilakukan. Kita tinggal pilih baris atau kolomnya, kita mau kalikan berapa. Gitu. Lalu biasanya tujuannya untuk apa, Bu? Biasanya tujuannya adalah membagi kolom itu dengan dirinya sendiri. Jadi diambil misalnya angka 5 ini mau dijadikan 1. Gitu ya, supaya nanti perhitungannya mudah. Kalau angka 1 kan mudah. Maka di baris 3 ini kita bagi 5 semua. Dibagi 5 itu berarti dikalikan 1/5. Nah, biasanya tujuannya seperti itu. Jadi nanti ini akan menjadi 1, ini min 1. Gitu ya. Nah, yang agak panjang, tapi ini paling sering dilakukan adalah operasi nomor 3. Yaitu kita bisa menambahkan sebuah baris atau kolom. Ya, kita mulai dengan baris dulu. Kita bisa menambahkan sebuah baris dengan sekian kali baris yang lain. Jadi menambahkan sebuah baris dengan K kali baris yang lain. Nah, jadi nanti yang berubah adalah baris yang dituju itu. Simbolnya seperti apa? Simbolnya begini. Karena ada barisnya kan 2 ya. Baris yang mau berubah sama baris sebagai pengali. Jadi kita buat indeksnya 2, IJ. Sama kayak operasi yang tukar baris tadi, indeksnya 2. Cuma ini tuh seolah-olah kayak gabungan 2 operasi. Kalau yang mengalihkan ini ada pangkat tapi indeksnya 1. Kemudian yang pertama tadi indeksnya 2 tapi nggak ada pangkatnya ya. Nah ini digabung. Indeksnya 2 plus pangkat gitu. Indeksnya 2 IJ plus pangkat. Nah membacanya baris I, nanti baris I baru ya. Jadi yang berubah tuh elemen di baris I. Baris I yang baru itu adalah hasil dari baris I lama ditambah baris J yang dikalikan K. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya matriks A yang isinya 1 min 32 sampai 55 min 5 ini ya. Lalu saya punya tujuan mau mengenolkan angka 3 ini. Padahal kalau mau mengenolkan kan nggak boleh tuh dikalikan 0 kan. Jadi cara yang paling bisa kita lakukan untuk membuat angka 3 ini menjadi 0 adalah mengurangi dengan 3. Nah, angka 3 itu kita peroleh dari angka 1 yang dikalikan 3. Gitu. Jadi operasinya adalah baris kedua dikurangi 3 kali baris 1. Nah, simbolnya begini. Baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1. 3 min 3. Jadinya 0. Gitu. Kemudian 2 dikurangi 3 kali min 3. Jadi 2 min 9. Jadi 2 plus 9. Jadinya 11. Kemudian 1 dikurangi 3 kalinya 2. Jadi 1 dikurangi 6. Jadi min 5. Gitu. Nah, operasi ini yang berubah di baris 2. Jadi baris 3-nya tetap. Baris 3 kita tulis aja. Udah, jadi ini adalah efek dari operasi ini. Jadi yang berubah di baris yang indeksnya depan. Ya. Oke, sekarang kita mau menolkan angka 5 ini. Pivotnya masih di sini. Pivot itu adalah baris yang kita pakai sebagai pengali ya. 5, ini supaya jadi 0, itu kan harus dikurangi 5 kalinya 1. Sehingga rumusnya adalah baris 3, 1, pangkatnya min 5. Karena dibacanya adalah baris 3 yang baru nanti, itu sama dengan baris 3 lama dikurangi 5 kali baris 1. Jadi 5 dikurangi 5 kali 1. 5 min 5, 0. 5 dikurangi min 3 kali 5. Jadi 5 dikurangi min 15. Jadi 5 plus 15. 20. Kemudian min 5 dikurangi 5 kali 2. Jadi min 5 min 10. Hasilnya min 15. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya. Oke, nah itu adalah operasi ketiga, yaitu menambahkan baris atau kolom dengan sekian kali baris atau kolom yang lain. Tuh.
Ini kolom ya, sama kayak baris, cuma ini berlakunya kolom. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Diketahui matrik A seperti itu. Lalu kita diminta untuk mencari matrik baru setelah melalui 3 operasi ini. Yang pertama adalah baris 1 dikali 2. Lalu setelah itu matrik barunya hasil perubahan ini dilanjutkan dengan operasi R23. Berarti ini adalah baris 2 dan baris 3 ditukar. Kemudian matrik yang baru hasil perubahan ini lakukan operasi lagi baris 23 pangkat 3. Artinya baris 2 nanti adalah merupakan hasil operasi dari baris 2 ditambah 3 kali baris 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Hmm, oke, pakai ini aja. Ini R12. R1. Nah, gitu ya. Jadi ini sekarang menghasilkan matrik di sini. Oke. Yang berubah adalah baris 1 dikali 2, berarti ini nanti menjadi 2, 0, min 2. Gitu ya. Baris 2-nya tetap 2, 4, 5. Baris 3 tetap min 1, min 2, 3. Ya. Berikutnya dilanjutkan operasi baris 2 dan baris 3 ditukar. Bu, maaf, untuk Ya. pojok kanan itu min 4 mungkin. Untuk apa? Yang pojok kanan atas nilainya Pojok min. kan. Oh iya, maaf. Ini min 4 ya. Terima kasih. Ya, betul min 4. Baris 2, 3. Baris 2 dan 3 kita tukar. Berarti baris 1 tetap 2, 0, min 4. Ini jadi min 1, min 2, 3. Kemudian ini 2, 4, 5. Gitu ya. Selanjutnya diikuti lagi operasi baris 2 ditambah 3 kali baris 3. R23 pangkat 3. Oke, berarti yang berubah adalah baris 2, indeks yang depan. Artinya baris 1 dan 3 tetap tidak berubah ya. Jadi kita isi dulu aja yang berubah. Ini 2, 0, min 4. Lalu ini 2, 4, 5. Nah, sekarang kita lakukan operasi ini. Baris 2, min 1 ditambah 3 kalinya baris 3. Jadi min 1 plus 6. Ini 5. Gitu ya. Kemudian min 2 ditambah 4 kali 3. Jadi min 2 ditambah 12. Di ini 10. Lalu 3 ditambah 3 kali 5. 3 ditambah 15.
Jadi ini 18. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membayangkannya sulit, boleh ditulis begini. R baru, gitu ya, R2. Jadi boleh kalau misalnya angkanya itu pecahan, kadang-kadang kita mau mengawang-awang itu agak sulit. Jadi boleh disebut begini, R2 ditambah 3 kali R3, gitu ya. Nah, ini nanti jadinya R2 baru. Nah, gitu. Ini boleh. Jadi, kita buat begini. Kita buat begini, R2 itu apa? R2 itu, ini ya, kita lihatnya di sini ya. -1, lalu bawah, sorry, -2, lalu 3. Nah, ini -1 plus, juga plus. Terus R3, berarti ini 2, 4, 5. Nah, baru kita hitung. -1 plus 6, 5. Terus yang ini 2 plus -2 plus 12, 10. Sini 3 plus 15, 18. Nah, 5, 10, 18 masukkan sini. Gitu. Itu boleh. Jadi kalau misalnya kita ketemu angka yang tidak cantik gitu, itu agak pecahan ya biasanya. Itu kalau ingat-ingat kan susah. Jadi boleh silahkan ditulis dulu di apa namanya kertas untuk dijabarkan begini. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Lanjut ya. Oh, nah, coba sekarang tuh kalau jadi biasanya ini nanti digunakan untuk membuat matrik. Jadi soal kedua misalnya, buatlah matrik berikut menjadi matrik segitiga atas. Nah, jadi begini. Masih dengan contoh yang sama ya. Atau saya matrik pada soal 1 menjadi matrik segitiga atas. Nah, jadi caranya begini. Sebetulnya melanjutkan ini sih. Oh, bukan yang ini. Kalau itu kan perintahnya sudah ada ya. Jadi sekarang kita soal ngarang rumus sendiri. Kalau yang nomor 1 kan rumusnya sudah ada nih, tinggal kita ngikutin. Kalau kita mau membuat matrik ini menjadi matrik segitiga atas, artinya kita menolkan angka 2, -1 sama -2 ini. Tuh. Jadi, nah, sekarang kita tentukan sendiri rumusnya. Bagaimana cara menolkan angka 2 sama -1? Kalau mau menolkan berarti operasi yang paling bagus digunakan adalah operasi nomor 3. Jadi sekarang kita buat rumus baris 2, pivotnya di baris 1. Tuh, supaya jadi 0, dia harus dikurangi 2 kalinya ini. Jadi pivot itu
harus selalu berada di diagonal utama. Jadi nanti pivotnya sini, terus ini gitu ya. Nah, jadi angka-angka yang di bawahnya misalnya 2, kita mau mengenalkan angka 2 sama min 1, pivotnya di sini, kuncinya di eh, angka 1. Nanti kalau mau mengenalkan min 2, pivotnya di angka min 4. Gitu. Oke, kita coba lihat ya. Berarti sekarang kalau angka 2 ini mau dinolkan, kan harus dikurangi dengan 2 kalinya baris 1. Jadi ini pangkatnya adalah min 2. Nah, jadi kita membacanya baris 2 dikurangi 2 kalinya baris 1. Jadi 2 nanti dikurangi 2 gitu. Oke, sekarang berarti baris 1 tetap. Kemudian ini 2 dikurangi 2. Ini pasti 0 karena kan kita rumusnya dari sini ya. Ini pasti jadi 0. Sekarang yang 4. 4 dikurangi 2 kali 0 tetap 4. 5 dikurangi 2 kalinya min 2. Jadi 5 dikurangi min 4. Artinya 5 plus 4. Jadi ini 9. Ya. Udah, ini tetap dulu. Min 2. Ini 3. Nah, ini sudah 0. Sekarang kita mau mengenalkan yang min 1. Min 1 supaya jadi 0, itu berarti ditambah 1 kali baris 1. Jadi rumusnya R31, karena pivotnya masih di sini. Jadi ini plus 1. Ya. Baris 3 ditambah 1 kali baris 1. Oke. Yang berubah siapa? Baris 3. Berarti baris 1 kita tulis dulu. Baris 2 kita tulis. Nah, sekarang ini pasti 0. Baris 3 ditambah baris 1 gitu ya. Baris 3 ditambah baris 1. Min 2. Baris 3 ditambah baris 1. 1. Nah, kita cek. Ini sudah 0. Berikutnya tinggal mengenalkan yang min 2. Min 2, kalau mau dijadikan 0, pivotnya di sini, bukan lagi baris 1. Jadi angka di atasnya yang menjadi pivot itu adalah angka 4. Karena pivot itu di diagonal utama. Yang saya kasih warna merah ini ya. Berarti sekarang operasinya adalah baris 3, karena min 3 itu ada di baris 3. Min 2 ini di baris 3. Dan pivotnya 4. Jadi ini 3, 2. Angka 2 supaya jadi 4, supaya jadi 0 kan dikurangi setengahnya 4 gitu ya. Atau kalau misalnya, ini kebetulan angkanya enak sih. Kalau angkanya nggak enak, yang paling mudah kita lakukan tuh begini. Apa namanya, pivot yang digunakan sebagai pivot itu kita ubah menjadi 1. Jadi ini baris 2 supaya jadi 1 itu kita bagi 4. Jadi ini pengalinya 1/4. Gitu boleh? Ini 1/4. Gitu. Jadi baris 2 dikali 1/4. Ini kan akibatnya semua elemen di baris 2 akan kita bagi 4. Gitu ya. Di baris 1 tetap 1, 0, min 2. Baris 2-nya ini 0, 1, ini 9/4. Nah, ini 0, min 2, 1. Gitu. Nah, nanti baru berikutnya, saya lanjutkan di bawah. Sorry. Kita kecilkan aja ya, biar bisa. Nah, bisa di sebelahnya. Nah, berikutnya sekarang, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Kita mau mengenalkan min 2, pivotnya di sini di tengah. Jadi min 2 ditambah 2 kali baris 2. Jadi sekarang ini baris 3 ditambah, karena ini kan min ya, 2 kali baris 2. Baris 3
ditambah 2 kali baris 2. Jadi yang berubah nanti adalah baris 3. Sehingga baris 1 dan 2 kita boleh tulis dulu. 1, 0, min 2, kemudian ini 0, 1, 9/4. Kemudian ini, nah baru baris 3 dikurangi 2 kali baris 2. Kalau sudah 0, nggak akan berubah nilainya, dia akan tetap 0. Min 2 tambah 2, 0. 1 ditambah 2 kalinya ini. Jadi 1, kalau susah ngawang-ngawang boleh ditaruh di sini. 1 ditambah 2 kali 9/4. Oke, gitu ya. Jadi ini sama dengan, kalau kita jadikan per 4, ini kan 4/4 ditambah 18/4. Sama dengan 22/4. Nah, ini kita masukkan ke sini. Gitu. Saya ganti yang kecil aja nih. Oke. Ini ya. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Oke, aman ya. Saya lanjutkan. Nah, salah satu manfaat dari operasi elementer ini adalah untuk mencari inverse matrix. Di sebelumnya, kalau untuk apa namanya? Nah, kita cari inverse-nya. Di pertemuan sebelumnya, kalau kita mau mencari matriks yang ukurannya 22, ini itu kan pakai rumus begini ya, saya pakai contoh. Ini tuh kalau kita cari inverse-nya, kalau yang 2 kali 2 itu ada rumusnya, jadi enak. Oke. Seper AC min, jadi ini A kali C dikurangi B, sorry ini D. A kali D dikurangi B kali C. Gitu ya. Kemudian terus A sama D posisinya dibalik, ditaruh sini, A letakkan sini. Yang B sama C posisinya tetap, tapi lawannya. Ini min B, ini min C. Gitu. Jadi kalau contoh, kita punya matriks A itu ini ya, maka A inverse-nya adalah 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3.
Nah, kemudian D sama A dibalik. Di sini 4, di sini 1, ini min 2, ini min 3 gitu ya. Nah, ini kan kalau dihitung berarti ini min setengah itu, terus ini kita balik. Disama dengan min setengah kali 4 jadi min 2. Lalu min setengah kali min 2 ini 1. Kemudian min setengah kali 3 plus 3/2. Kemudian min setengah kali 1 ini min setengah. Sepertinya sudah saya singgung juga ya minggu lalu. Nah, jadi nanti kita bisa coba ini kalau dicek apakah dia benar inversnya atau bukan. Ini kalau mau dikalikan A dengan A inverse harus sama dengan matrik identitas. Nah, 1 kali min 2 ditambah 2 kali 3/2. Min 2 tambah 3. 1. Ya. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali min setengah. 2 kali min setengah itu min 1. Jadi 1 plus 1 min 1 jadi 0. Yang ini 3 kali min 2 itu min 6. 4 kali 3/2 itu 6. Jadi min 6 plus 6, 0. Ya. Lalu yang sini 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali min setengah. 4 kali min setengah itu min 2. Jadi 3 tambah min 2 itu 1. Benar. Jadi ini inversenya matrik ini. Nah, sekarang bagaimana kalau matriknya 3 kali 3? Jadi dengan ini kan kita nggak bisa nih karena ini kan rumusnya hanya untuk 2 kali 2 ya. Kalau pakai 3 kali 3, sekarang contohnya kita mau nyari inversenya ini nih. Caranya begini. Kita buat matrik yang diperbesar. Jadi matrik 3 kali 3 itu kita sekat. Ini. Oh, ini aja. Nah, sorry. Ini sekatnya apa? Sekatnya matrik identitas. Jadi kalau semula itu 1, 0, 2, 2, 4, 5, kemudian min 1, min 2, 3. Nah, ini disekat dengan identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang yang dilihat hanya di yang matriks sebelah kiri, tapi operasi itu akan kita kenakan sampai ruas kanan, sampai matrik yang sebelah kanan. Jadi pertama kita mau intinya adalah matrik A yang sebelah kiri ini diubah menjadi matrik identitas. Jadi ini nanti dinolkan, ini jadi 1, ini jadi 1, ini 0, 0 gitu ya. Membuat rumusnya kayak waktu kita ini tadi membuat matriks segitiga. Nah, ini tuh dilanjutkan sampai matrik identitas. Oke, kita coba ya. Pertama kita mengenalkan ini kan. Berarti operasinya kayak sorry. Ini baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Jadi ini R 21, sorry. Simbolnya salah. R
21, lalu ini pangkatnya min 2. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Gitu ya. Nah, ini berlaku pada seluruhnya. Jadi ini karena yang berubah baris 2, maka baris 1 kita tulis dulu biasa. Baris 3 juga tidak berubah, kita tulis dulu. Nah, ini berubah nih. 2 dikurangi 2, 0. 4 dikurangi 0, 4. 5 ditambah 4, 9. Ini kayak tadi ya. 0 dikurangi 2 kali 1, berarti min 2. 1 dikurangi 0, 1. Ini 0. Nah, jadi operasinya itu berlaku ke belakang. Nah, berikutnya, saya copy aja. Tapi yang ini saya warnai putih. Ya, sekarang dari sini ke sini ya. Sekarang kita mengenolkan yang angka 1 ini. Pivotnya masih di sini. Berarti sekarang baris 31, pangkatnya plus 1. Ini ya. Baris 3 ditambah baris 1. Min 1 tambah 1, 0. Min 2 tambah 0, min 2. 3 tambah min 2, ini 1. Kemudian 0 ditambah 1, 1. Kemudian 0 tambah 0, 1 tambah 0. Nah, gini. Berikutnya, sekarang kita membuat angka 4 ini jadi 1. Jadi baris 2 kita bagi dengan 4. Baris 2 kita bagi atau kita kali dengan 1/4. Nah, ini 1. Ini 9/4 tadi ya. Terus ini min setengah. Lalu ini dibagi 4 jadi 1/4. Ini tetap 0. Oke. Baris 2. Nah, gitu ya. Baris 2 dibagi 4. Di semua elemen di baris 2 ini kita bagi 4. Hasilnya ini. Nah, setelah ini baru kita mengenolkan yang angka min 2 ini. Pivotnya sekarang di baris 2. Jadi ini baris 3 supaya jadi 0 berarti ditambah 2 kalinya baris 2. Nah, jadi baris 3 ditambah 2 kali baris 2. 0 tambah 0, 0. Min 3 tambah 2, min 2 tambah 2, ini juga 0. 1 ditambah 2 kalinya ini, tadi ketemu ya, 22/4. Lalu 1 ditambah 2 kali min setengah. Min setengah kali 2 itu min 1. Jadi 1 ditambah 1, 0. Kemudian 0 ditambah 2 kalinya 1/4. Berarti 0 ditambah setengah. Ini setengah. Setengah. Lalu berikutnya yang terakhir. 1 ditambah 2 kalinya 0. Jadi tetap 1.
Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ingat tujuannya adalah membuat matrik yang sebelah kiri menjadi matrik identitas. Jadi sekarang angka 22/4 supaya jadi 1 berarti harus dibagi dengan 22/4. Bagi dengan dirinya sendiri. Saya copy lagi. Nah, sekarang ini baris 3 dikali dengan 4/22. Ini kali dengan 4/22. Itu ya semua. Jadi ini tetap 0. Nah, ini jadi 1. Ini tetap 0. 1. Yang ini 0 kali ini tetap 0. Setengah kali ini berarti 2/22. Ya. 4/22 kali setengah berarti 2/22. Oke. Ini atau 1/11 gitu ya, boleh diringkas. Kemudian 1 dikali 4/22. Jadi ini. Nah, sudah. Kita lihat. Ini sudah 1, sudah betul semua. Ini juga sudah 0. Berikutnya, mengenolkan yang bagian atasnya angka 1 di kolom 3. Jadi sekarang kita mulai. Sini. Yang dienolkan boleh yang 9/4 dulu, boleh min 2 dulu. Jadi saya copy lagi. Saya salah ngopi. Ini ya. Sekarang kita mau mengenalkan baris 1 dulu ya. Baris 1 pivotnya dengan baris 3. Jadi min 2 ini supaya 0 ditambah berapa kalinya 1 gitu. 2. Jadi baris 1 ditambah 2 kali baris 3. Gitu ya. Nanti yang berubah siapa? Yang berubah baris 1. Jadi ini baris 1-nya saya kosongi dulu. Kalau baris 3 dan 2 karena tidak berhubungan dengan rumus dia tetap. Oke, sekarang baris 1 ditambah 2 kali baris 3. 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 0, 0. Min 2 ditambah 2, 0. Min 1 tambah 0, 1. Sorry. 0 ditambah 2 kalinya ini. Jadi 0 ditambah 4/22. Jadi ini 4/22. Ya. Kemudian 0 ditambah 2 kalinya ini. Di 0 ditambah 2 kalinya ini adalah 8/22. Saya pakai angka, tidak saya sederhanakan supaya penyebutnya sama, 22 terus gitu. Jadi ini 8/22 gitu ya. Udah, sekarang ini sudah 0, tinggal ini. 4/9 supaya jadi 0 dengan pivot di angka 1 berarti harus dikalikan, dikurangi dengan 9/4-nya baris 3 gitu ya. Jadi sekarang ini kita copy lagi. Sekarang kita mau mengoperasikan baris 2, pivotnya di baris 3 di sini, baris 2. Nah, berarti baris 2 dikurangi dengan 9/4 baris 3 gitu ya. Yang berubah siapa? Yang berubah baris 2. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke, sekarang baris 2 dikurangi 9/4 baris 3. 0 min 0. 0. 1 dikurangi 0. Tetap 1. 9/4 dikurangi 9/4. 0. Min setengah dikurangi 0. Tetap min setengah.
Kemudian seperempat. Nah, ini kan angkanya agak cantik ya. Kita boleh hitung di sini. Baris 2, kita tulis dulu baris 2-nya itu seperempat. Dikurangi 9/4 kali baris 3. Elemen di baris 3-nya adalah sini ya, 2/22. Nah, sekarang kita jadikan per 88. Berarti yang sini, yang sebelah kiri ini kali 22, kemudian dikurangi 9 kali 2, 18. Ini 88, atas 18 gitu ya. Jadi sama dengan 4/88. T atau 1/22. Nah, ini masuk ke sini. Positif ya. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir, ini angkanya 0 dikurangi min 9 kali ini. Sama. Jadi ini 0 min. Saya tulis. Saya copy. Oke, ini 0 ya. Oke, terus ini 4/22. Jadi min 9/22. Karena 4 ini kecoret ya. Oke, jadi ini min 9/22. Nah, udah. Jadi inverse-nya matrik ini, matrik A ini, nih ya, itu adalah ini. Hmm, hmm. Ini kalau kita tulis simbolnya berarti gini ya. Sudah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, kalau bisa berarti di Sinau saya sudah tuliskan satu matrik yang silahkan dicari inverse-nya. Sebentar, sepertinya kalau nggak salah. Nah, ini ya, nanti dicari inverse-nya dengan cara operasi, dengan cara tadi. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti ini saya upload plus videonya.
Gitu ya. Oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan. Masih ada yang bersama saya di sini? Masih Bu. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita bisa akhiri dulu. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi determinan. Boleh dibaca-baca dulu minggu depan supaya ada gambaran ketika saya menerangkan. Gitu ya. Baik, terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.